si Kepri. Halo pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Kristi, kali ini dalam program Auto Insight. Dan pemirsa, dunia otomotif terus berkembang dengan pesat. Teknologi yang canggih, desain futuristik, dan konsep ramah lingkungan saat ini menjadi faktor utama dalam menentukan mobil pilihan masa depan. Dari kendaraan listrik hingga mobil otonom, kita akan membahas tren terbaru yang akan mengubah cara kita berkendara. Dan hari ini kita sudah menghadirkan dua narasumber spesial yang akan berbagi wawasan mendalam seputar inovasi di industri otomotif. Kita akan mengulas fitur-fitur terbaru, membahas prediksi pasar, dan tentu saja mencari tahu seperti apa mobil yang akan menjadi favorit di masa depan. Untuk itu, Auto Insight pada hari ini mengangkat tema mobil pilihan masa depan, dan hari ini juga sudah hadir di studio Batam TV bersama saya, yaitu dua sales supervisor Hyundai Nagoya. Ada Bang Andrian Pujakusuma. Selamat siang, Bang Andrian. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perjalanannya sejauh ini sama Bang Yogi gimana, Bang? Ke Batam TV. Oh, TV. Lancar sih. Lancar. Mungkin lagi ada yang libur juga kali ya. Iya, alhamdulillah. Dan satu lagi pemirsa, telah hadir sales supervisor juga dari Hyundai Nagoya, yaitu Bang Prayogi Tricahyo. Selamat siang Bang Yogi. Selamat siang. Gimana kabarnya Bang? Baik. Baik, alhamdulillah semuanya sehat-sehat dan ganteng-ganteng juga pada hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Nah, saya ke Bang Andrian dulu nih. Bang Andrian sudah berapa lama sih bergabung dengan Hyundai Nagoya, Bang? Kalau bergabung ya, saya masih lebih kurang 1 tahun ya. Kalau untuk berkecimpung di otomotif, saya lebih kurang sudah 14 tahun di Batam untuk di dunia otomotif. Berkecimpung di dunia otomotif sudah 14 tahun? Lebih kurang 14 tahun. Berarti backgroundnya juga memang otomotif ya Bang? Enggak. Jadi gimana tuh Bang ceritanya? Panjang ya kalau berceritain ya. Mungkin karena ada kesempatan aja. Ya, waktu itu ada salah satu perusahaan yang juga menawarkan saya di dunia otomotif. Kebetulan ada teman saya juga di situ, dia bilang nggak ada salahnya sih ya belajar. Akhirnya saya coba-coba lama-lama sampai sekarang ya jadi betah gitu. Keterusan jadi. Keterusan jadinya. Awalnya iseng-iseng, awalnya coba-coba. Oke, baik. Nah, mungkin ke Bang Yogi lagi nih. Kalau Bang Adrian tadi sudah 14 tahun di bidang otomotif. Kalau Abang sendiri gimana tuh Bang? Kalau saya masih belum terlalu lama ya. Itu 2018 sampai dengan hari ini berarti sekitar 7 tahun ya. 7 tahunan saya di otomotif. Nah, sudah 7 tahun di bidang otomotif, backgroundnya juga otomotif atau sama dengan Bang Andrian? Sebenarnya lebih ke hobi ya. Jadi ke hobi otomotif, itu laki-laki pasti suka otomotif, ya jadi cocok dengan kita juga seperti itu. Suka modif-modif gitu nggak Bang? Sedikit. Oke. Nah, kalau untuk gabung dengan Hyundai sendiri udah berapa lama Bang? Kalau di Hyundai-nya saya dari 2021 itu sekitar 3 tahun dari sekarang. 2021 akhir itu pertama kali launching. Baik. Nah, kalau Bang Yogi tadi kan suka modif-modif sedikit nih. Kalau sekarang kan udah gabung di bidang permobilan gitu. Apakah dari awal memang suka modif-modif mobil atau berawal dari modif motor dulu, Bang? Oke, jadi pertama mobil itu adalah impian setiap laki-laki ya. Jadi semua orang pasti berkeinginan memiliki sebuah mobil. Nah, untuk saya sendiri dari impian itu kemudian ada kesempatan bekerja di otomotif, dan sampai dengan hari ini saya menyukai otomotif dari modif dan lain-lain, bahkan menjualnya juga seperti itu. Baik, baik. Nah, kalau Bang Andrian sendiri gimana? Awalnya apakah memang tadi awalnya coba-coba kan Bang, akhirnya keterusan. Nah, itu awal coba-cobanya seperti apa sih Bang? Apa memang dari modif-modif dulu atau meretelin motor? Oke. Kalau saya ya awal mulanya, kalau saya mau urutkan ya, saya itu basicnya awalnya pekerja kasar Mbak. Bisa dibilang saya dulu pekerja di kapal. Mungkin pada saat itu lagi ada lagi drop sedikit perusahaan. Mungkin 1 bulan, 2 bulan saya sempat nganggur.
jumpa sama teman lama pada saat itu bekerja di salah satu perusahaan di Batam otomotif ya, mengajak saya bergabung ya. Dibilang basic saya bawa mobil belum bisa pada saat itu, belum bisa. Saya bisanya cuma bawa motor doang, karena kemauan ya, karena kemauan juga, namanya punya tanggung jawab, punya orang tua juga ya. Jadi mau nggak mau ya harus bisa tanggung jawab untuk memilih pekerjaan tersebut. Jadi dari tepat itulah saya bisa belajar dan mengendarai mobil sampai sekarang. Kalau untuk hobi, modif-modif beda ya dengan Pak Yogi ya. Kalau Pak Yogi kan mungkin dia dikit-dikit, kalau saya belum sampai ke sana. Ya hanya hobinya melihat-lihat saja. Tapi kalau untuk mengotak-atik atau memodif-modif hanya lebih ke apa ya, lihat-lihat aja sih. Hanya mengagumi. Kalau untuk mempretelin keren sendiri belum. Baik. Itu aja. Nah kalau dari Bang Andrian nih, keinginan untuk punya mobil berarti ya Bang ya? Makanya keterusan jadi sampai saat ini berdua Bang Andrian dan Bang Yogi bisa jadi sales supervisor di Hyundai Nagoya Batam. Ya, alhamdulillah. Dan sejauh ini gimana tuh Bang masing-masing apa tantangannya dalam berjualan produk otomotif ini? Silakan Bang Andrian. Tantangannya ya, kalau tantangannya dalam personal atau saat ini nih? Boleh personal silakan. Kalau Bang. untuk personal ya tantangannya ya saya lebih bisa menggali kebutuhan pribadi aja sih ya. Saya mau sampai tujuannya apa dulu nih ya. Kalau tantangannya juga kalau saya bisa lebih mengenal karakter orang jadinya. Ya, jadi saya bisa mengetahui orang-orang itu bisa menggali kebutuhan orang. Orang ini butuhnya apa, yang mereka mau ini apa, itu aja sih. Tapi kalau tantangan di dunia otomotif sekarang ini adalah ada regulasi pemerintah. Dan sekarang ini tantangannya adalah peralihan ke mobil listrik. Nah itu ya tugasnya kita nanti, saya dengan Pak Yogi, tantangannya ke depan adalah bagaimana mobil listrik ini bisa diterima di masyarakat. Nah kebetulan juga Hyundai sekarang, kita juga sudah mulai fokus ya ke mobil listrik. Mungkin bukan Hyundai aja, ada beberapa brand lain juga yang sudah mengeluarkan brand-brand listrik. Apalagi yang di kota Batam sekarang brand-brand listrik sudah mulai masuk berkala. Ya, jadi itu tantangan kita ke depan. Gimana caranya Hyundai sekarang bisa ikut berkontribusi banyak juga di mobil listrik, itu aja sih. Baik, tantangannya mungkin berjualan produk mobil listrik ya Bang? Iya, ya? saat ini. Baik, terima kasih. Nah, saya ke Bang Yogi lagi. Kalau Bang Andrian tadi sudah menyampaikan tantangannya untuk mungkin berjualan produk mobil listrik seperti itu ya Bang. Nah kalau masing-masing ini kan pasti ada timnya nih. Benar. Nah gimana nih cara Bang Yogi untuk memotivasi timnya supaya giat mempromosikan produknya? Oke, baik. Jadi saya menyambung dari Pak Andrian tadi terkait produk. Tantangannya sendiri yaitu dari brand kita Hyundai, ya penyebutannya Hyundai. Itu kita salah satu brand yang baru launching, khususnya dari 2021. Dengan market share 1000 unit per bulan untuk Batam kurang lebih. Nah, kita juga ada tantangan karena ada beberapa merek. Nah, untuk di sini kita akan mengambil market share tersebut. Tantangannya untuk saya pribadi dan tim saya yaitu adalah pengenalan produk. Selain untuk mobil listrik, kita juga akan memperkenalkan teknologi, fitur-fitur keamanan, kenyamanan serta keselamatan yang diberikan oleh produk kita, produk Hyundai, yang mungkin akan menjadi nilai plus untuk satu brand tersebut dan manfaat untuk para customer yang membutuhkannya, seperti itu. Oke, baik. Nah saya kembali lagi ke Bang Andrian. Bang Andrian, ini kan dua-duanya sebagai sales supervisor nih, pasti tentunya juga menguasai produk-produk yang dijual dari Hyundai, betul Bang? Benar. Nah, untuk Bang Andri nih selaku sales supervisor, apa aja sih Bang keunggulan produk Hyundai ini Bang dibanding kompetitor yang lain? Silahkan. Dibandingkan kompetitor ya, sebenarnya pertanyaan ini lebih ke Pak Yogi sih ya. Karena bisa dibilang dia orang yang paling mengetahui banget, karena saya baru bergabung di pertengahan jalan. Tapi nggak apa-apa, saya jawab sedikit apa yang saya ketahui ya. Kalau untuk Hyundai sendiri ya dibandingkan dengan kompetitor, kalau untuk model, kita sudah mengeluarkan mungkin model sesuai dengan tema kali ya. Mobil pilihan masa depan ya. Jadi kita sudah lebih futuristik ya, Mbak ya, untuk dari modelnya. Ya, kalau dari segi keamanan yang tadi disampaikan Pak Yogi, kita sudah memiliki kalau bahasa teknisnya itu ada namanya ADAS ya, ada yang namanya LKA, ada yang namanya blind spot ya. Jadi itu yang boleh saya jelaskan sedikit adalah mungkin poin-poinnya yang gampang diterima masyarakat aja ya, contohnya. Jadi ada sistem pengereman otomatis ya. Ada namanya cruise control yang dia bisa
menyeimbangi kendaraan di depan kita dalam jarak 30 km per jam ya. Dan masih banyak lagi ya sistem-sistem keamanan safety yang kita punya dibandingkan dengan brand lain. Ada juga nanti yang namanya BlueLink ya. BlueLink itu salah satu ciri khas Hyundai saat ini. Apa itu BlueLink? BlueLink itu ya pengontrolan mobil dalam smartphone. Nanti untuk lebih teknisnya bisa dijelaskan sama Pak Yogi. Itu aja sih, Mbak. Oke. Nah, tadi Abang sempat menyebutkan salah satu unggulannya adalah desain yang futuristik. Nah, ini sejauh ini untuk masyarakat Batam sendiri tipe yang seperti apa sih Bang yang diminati masyarakat? Oke, saat ini yang lagi diminati masyarakat untuk di produk kita adalah tipe Stargazer dan tipe kereta. Nah, kereta ini kebetulan tahun ini kita baru masuk ya, baru masuk tahun ini. Itu kita baru launching juga kemarin tanggal 12 Januari di Grand Batam Mall ya. Nah, itu cukup lumayan antusiasnya masyarakat menerima kehadiran new kereta dan untuk Stargazer sendiri ya juga banyak juga peminatnya karena itu mobil keluarga ya. Mobil itu 3 baris dan juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan canggih. Ya, itu juga yang sudah dilengkapi dengan fitur BlueLink ya, fitur-fitur keselamatan lainnya. Jadi saat ini, tapi itu bukan mobil listrik ya Mbak ya. Mobil listrik kita ada Kona, ada Ioniq ya. Jadi saat ini yang diminati dari Hyundai sendiri adalah itu tipe Stargazer. Oke, nah tadi juga Bang sempat sebut kalau kereta ini baru launching. Tapi orang-orang udah ada yang make tuh Bang, apakah apa bedanya tuh Bang? Kayak yang udah make sama yang baru launching ini? Oh, maksudnya perbedaannya. Oh ya, kalau saat ini sih kita sudah banyak yang antri ya. Saat ini sudah lebih dari 38 pemesan pertama ya, itu sudah mendapatkan harga spesial yang sudah kita terbitkan harganya dari manajemen sendiri ya. Perbedaannya dibandingkan sebelumnya, keretanya adalah itu sudah direvolusi dari bentuk eksterior, dari bentuk interiornya. Kalau untuk mesin lebih kurang ada penambahan di turbonya ya kalau untuk keretanya sendiri. Itu aja sih Mbak. Oke, baik. Nah, saya ke Bang Yogi lagi nih. Bang Yogi tadi Bang Andri sudah menjelaskan produk-produk unggulan dari Hyundai. Maksud saya itu yang paling diminati itu adalah Stargazer dan kereta. Benar. Nah, kalau fitur-fitur inovatif dari produk-produk Hyundai sendiri apa aja nih Bang? Silakan. Oke, tadi sudah beberapa disinggung oleh Pak Andrian ya terkait fitur. Untuk fitur keamanan dan keselamatan kita ada Hyundai Smart Sensing, kemudian kita juga ada ADAS tadi ya, sensing itu sama dengan ADAS, kemudian kita sudah ada aplikasi juga yang namanya BlueLink. Aplikasi BlueLink itu tadi sudah disampaikan beberapa, saya akan menjabarkan sedikit ya. Untuk ADAS itu tadi adalah sistem untuk mengurangi risiko kecelakaan dalam berkendara ya, itu sangat berguna bagi masyarakat juga, untuk customer kita juga, karena berkendara di jalanan resikonya cukup tinggi. Nah, ditambah itu selain selain Hyundai Smart Sensing, kita ada BlueLink ya. BlueLink ini adalah suatu aplikasi yang terhubung dengan smartphone, dengan mobil kita atau mobil customer. Jadi kita bisa mengkontrol mobil kita menggunakan smartphone dari jarak jauh tanpa ada batasan jarak, selama ada sinyal internet seperti itu. Jadi mobil-mobil sekarang itu pakai sinyal internet ya Bang? Nah, untuk saat ini hanya di Hyundai ya, setahu saya untuk produk Hyundai itu yang menggunakan BlueLink masih di Hyundai. Jadi di sana ada fitur BlueLink itu menggunakan electric SIM card di dalam mobilnya. Jadi mobil itu sudah dapat sinyal terkoneksi dengan sinyal, itu bisa terhubung oleh jaringan internet. Jadi sehingga kita bisa mengkontrol mobil dari jarak jauh, seperti menghidupkan kendaraan, menyalakan AC, kemudian ada juga kita bisa cek lokasi mobil. Nah, mobil kita di mana, kita bisa cek lokasinya. Bahkan di dalam aplikasi BlueLink, seandainya mobil kita dicuri oleh pencuri, ya, mengalami pencurian, kita bisa menonaktifkan fitur immobilizer-nya. Jadi saat mobil dicuri itu tidak akan bisa dihidupkan kembali, karena sudah dimatikan sensornya melalui handphone. Jadi sangat aman sekali untuk mobilnya.
seperti itu, dan masih banyak fitur-fitur kenyamanan lainnya. Oke, tadi Abang sempat menyebutkan juga kalau bisa menyalakan AC maupun mobilnya dari smartphone saja maksudnya. Baik, lalu itu apakah kita tetap menggunakan kunci atau smart key? Oke, jadi gini, di handphone ini kita bisa banyak banget untuk pilihan menunya. Ada menu kunci mobil, buka mobil, untuk hidupin AC, matiin mobil, nyalain mobil, semua. Jadi fitur kedua ini dari fungsi dari kunci tersebut. Nah, untuk kuncinya ini digunakan saat kita berkendara, sedangkan untuk yang di smartphone ini hanya menggunakan untuk fitur-fitur tambahan. Jadi kalau kita kuncinya hilang, kita tetap harus kalau untuk perjalanan tetap harus menggunakan kunci seperti itu. Baik, berarti tetap menggunakan sistem konvensional juga ya Bang? Benar, jadi ini adalah tambahan fitur memudahkan kita gitu. Jadi untuk panasin mobil, contoh kakak lagi di Singapura jalan-jalan, mobil di rumah, tidak perlu titip tetangga, tidak perlu titip saudara, bisa panasin mobil dari handphone. Oke, baik. Seperti itu. Nah, menyambung yang tadi nih Bang, kan mobilnya sudah ada jaringan internet. Benar. Itu mungkin apakah ada soketnya lagi untuk menaruh SIM card atau gimana? Oke, jadi yang SIM card pada mobil itu adalah electric SIM card. Jadi electric SIM card ini tidak perlu menambahkan fisik untuk elektriknya. Jadi di sini sudah ditanamkan secara sistem electric SIM card-nya, dan untuk saat ini Hyundai memberikan itu free penggunaan jaringan internet selama 3 tahun. Jadi 3 tahun ini semua di cover oleh Hyundai. Jadi tidak perlu khawatir customernya gitu. Baik. Nah, untuk electric SIM card nih Bang, yang mungkin menjadi problem masyarakat saat ini, mungkin ada yang belum ngerti ya, electric SIM card ini seperti apa, diuruskan dari Hyundai sendiri atau bisa pribadi yang urus electric SIM card-nya Bang? Jadi electric SIM card ini sudah terprogram langsung dari saat pembuatan mobil. Jadi mobil itu akan mendapatkan, kalau di handphone IMEI ya, IMEI. Jadi sama untuk mobil juga dia ada IMEI juga. Jadi di electric SIM card itu nanti tidak bisa digunakan oleh yang lain. Jadi satu mobil itu satu user utama, kemudian bisa sharing untuk beberapa user, itu seperti keluarga, maksimal 5 user untuk satu mobil, seperti itu. Baik, terima kasih Bang Yogi untuk penjelasannya, cukup lengkap sekali nih di segmen pertama, tapi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Auto Insight. Adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia.
Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Auto Insight dan saya akan lanjutkan lagi perbincangan yang menarik mengenai produk-produk Hyundai bersama Bang Andri dan Bang Yogi tentunya. Saya ke Bang Andri langsung nih Bang. Mungkin kita sudah berbicara banyak mengenai keunggulannya dan fitur-fitur yang menarik dari produk Hyundai sendiri, dan setelah customer membeli produk Hyundai nih Bang, apa aja sih Bang keuntungan yang didapat selain itu? Oke, berarti kita di sini menjelaskan sedikit berbicara dengan after sale ya Mbak ya. Jangan takut ya, jadi mungkin dulu ya Hyundai yang dulu berbeda dengan Hyundai yang sekarang. Ya terbukti dengan banyaknya tipe-tipe yang sudah Hyundai luncurkan ya. Dulu kan belum ada namanya Stargazer. Mungkin kalau dulu banyak orang yang mengenal Hyundai ini produknya susah ya. Produknya ini CBU, harus pesan spare partnya keluar. Tapi jangan takut, sekarang Hyundai itu sudah CKD. CKD itu istilahnya adalah perakitan dalam negeri, ya, ada di Jakarta. Nah, jadi kalau masyarakat jangan ragu ya, setelah membeli mobil Hyundai di Batam ini, kita sudah memberikan fasilitas after sale yang cukup bisa kita kita bisa pegang ya mobil customer. Dengan kita memberikan salah satunya adalah free service, jasa service selama 4 tahun ya. Jadi itu istilahnya customer tidak perlu ragu untuk membeli. Jadi jika ada terjadi apa-apa dengan mesin, spare part dan lain-lain itu bisa langsung datang aja ke dealer kita. Karena dealer kita itu sudah 3S. 3S itu kita sudah menyediakan sales, service dan spare part ya. Jadi bukan hanya service aja yang kita free-kan, oli-olinya juga dan partnya juga kita free-kan. Nah, itu yang kita menjawab keraguan customer terhadap produk Hyundai sendiri. Oke. Gitu. Nah, tadi Abang sebutkan bahwa ada 4 tahun servis. Iya. Itu apa nggak rugi Bang? Apalagi ngasih gratis spare part yang rusak-rusak, itu gimana tuh Bang? Kalau dibilang apa nggak rugi, ya itu sudah termanajemen ya dari Hyundai sendiri ya. Jadi itu bukan kita cabang Batam ataupun yang di Batam, tapi itu sudah berlakunya nasional ya. Jadi itu dari Sabang sampai Merauke, membeli produk Hyundai jangan ragu, itu sudah kita maintain selama lebih kurang 4 tahun. Tapi dengan catatan si customer itu servisnya berkala dengan rutin ya, tidak nakal. Maksudnya tidak dalam 2 tahun baru servis, enggak. Jadi kita ada jadwalnya, yaitu nanti akan di follow up dari bagian customer service kita untuk kapan nih Bapak Ibu akan kembali lagi untuk kita lakukan servis berkala. Itu aja sih Mbak. Baik. Nah, ngomong-ngomong servis nih Bang, mungkin kalau kita motor nih kan baiknya efektifnya sebulan sekali servisnya. Kalau di mobil sendiri gimana tuh Bang? Kalau di mobil biasanya nih pembelian 1 bulan itu harus dilakukan namanya check up ya, langsung dilakukan namanya check up. Nanti akan dilakukan lagi jadwal berikutnya itu antara 5.000 sampai 10.000 km atau lebih kurang selama 6 bulan. Itu akan kembali lagi. Beda ya, kalau motor mungkin 1 bulan ya. Kalau mobil rata-rata dia 6 bulan. Ada juga yang setahun, tergantung tipe-tipe mobil tersebut. Kapan mereka akan kembali lagi untuk melakukan check up dan pergantian oli transmisi tersebut. Baik. Nah, saya ke Bang Yogi lagi. Buat Bang Yogi nih, mungkin tadi kita bicara mengenai servis dan penggantian spare part.
Nah, untuk banyak orang yang ragu mengenai spare part-nya, kan ini sudah ada di Jakarta nih Bang. Bagaimana Hyundai menangani keluhan customer-nya Bang? Silakan. Oke, baik. Jadi memang problem utama customer itu adalah keraguan terhadap service center, ketersediaan spare part, dan juga harga spare part sendiri. Ya, jadi untuk masyarakat Batam, customer Batam tidak perlu ragu, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Andrian bahwa pabrik kita sudah ada di Cikarang, jadi ketersediaan spare part juga pasti lebih mudah dan lebih murah karena dalam pengadaannya tidak sampai impor dan lain-lain. Nah, kemudian untuk servis tadi sudah disinggung, untuk spare part juga kita ada free spare part termasuk oli tadi selama 4 tahun atau 60.000 km. Jadi customer itu selama 4 tahun tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Jasanya gratis, olinya gratis, dan spare part-nya juga tercover untuk servis berkala. Seperti itu. Baik, banyak keuntungannya Bang kalau kita beli produk Hyundai ini ya? Benar. Oke, nah nyambung nih Bang, sekarang kan udah zaman AI nih. Oke. Bisa dikatakan teknologinya juga semakin canggih, salah satunya itu ada smart sensing tadi. Yeah. Apakah bisa dijelaskan lagi Bang lebih detail? Boleh? Boleh. Silahkan. Jadi smart sensing ini sebenarnya untuk di beberapa produk mobil sudah ada ya. Produk mobil sudah ada. Cuman untuk di Hyundai sendiri ada satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh produk lain. Salah satunya yaitu sensor resiko mengurangi resiko kecelakaan. Yang disebut itu adalah untuk tabrakan, untuk kendaraan dan pejalan kaki. Nah, untuk di brand lain, setahu saya itu hanya ada di sensing ADAS untuk depan. Nah, untuk Hyundai sendiri ini ada depan dan juga belakang. Jadi saat kita mundur, seandainya di belakang itu ada mobil lewat tanpa kita ketahui di blind spot atau ada orang di belakang mobil, itu akan memberikan notifikasi, kemudian akan membantu pengereman otomatis jika diperlukan. Itu salah satu keunggulan kita, seperti itu. Selain itu ada lagi nggak Bang? Yang paling kita manfaatkan lagi yaitu adalah BlueLink tadi. Jadi BlueLink ini dari smartphone itu sangat bermanfaat sekali ya. Selain di situ kita ada namanya BlueLink untuk customer. Jadi ada tombol darurat namanya. Di situ di mobil kita itu ada 2 tombol darurat. Yang satu itu tombol RSA, kemudian tombol SOS. Nah, untuk RSA ini untuk mobil kita apabila terjadi kendala atau kecelakaan, rusak dan lain-lain, kita bisa telepon call center Hyundai itu 24 jam dalam 7 hari, jadi tidak ada liburnya. Jadi kalau perlu towing, perlu derek, bahkan nanti perlu service center, itu bisa melalui mobilnya langsung. Nah, kemudian ada tombol SOS itu untuk pengendaranya atau pemiliknya. Seandainya terjadi kecelakaan, itu kita bisa langsung pencet tombol itu. Sama mekanismenya akan terhubung ke call center. Kemudian apa yang kita perlukan seperti polisi, rumah sakit, ambulans, itu juga bisa langsung dikirimkan dari call center. Termasuk pemadam kebakaran, seperti itu. GG banget nih Bang Hyundai ini. Semua ada di Hyundai. Benar. Oke, nah selanjutnya Bang, kita kan udah dengar tadi dari Bang Andrian tuh ada produk Hyundai sendiri itu sudah mengeluarkan mobil listrik. Nah, kalau untuk mobil self driving udah ada belum Bang? Self driving itu maksudnya autopilot ya? Oke. Jadi autopilot untuk Hyundai sendiri itu untuk yang di luar negeri sudah ada ya. Tapi di Indonesia memang belum ada fitur autopilot. Dikarenakan satu, fitur autopilot itu adalah banyak faktor yang mempengaruhi, seperti kesadaran pengendara, yang kedua infrastruktur yang tersedia, yang ketiga dari fitur mobil tersebut. Nah, untuk saat ini, untuk 2 faktor pertama, yaitu kesadaran pengendara di Indonesia ya, di Indonesia bahkan infrastrukturnya belum memadai seperti itu. Jadi kita ada fitur yang mirip seperti autopilot, sebenarnya seperti semi autopilot ya, customer menyebutnya. Itu namanya cruise control adaptif. Jadi kita bisa tanpa pegang setir ataupun pijak gas, customer itu bisa mengikuti mobil yang ada di depannya, mengikuti kecepatannya, bahkan mengikuti jaraknya bisa kita setting dengan mobil yang ada di depan, seperti itu. Apakah itu juga menggunakan sensor Bang? Benar. Oh. Ya, Oke, nah untuk saya penasaran dengan mobil autopilot nih Bang. Itu kan kalau kita mobil biasanya tuh pakai bahan bakar minyak. Kalau autopilot sendiri gimana tuh Bang?
Jadi untuk bahan bakar tuh tidak berpengaruh ke fitur ya. Fitur yang ada itu memang ditambahkan, baik untuk saat ini kita ada mobil yang pertama mobil ICE itu bahan bakar bensin, kemudian ada hybrid, yang ketiga ada full listrik. Nah sebenarnya mobil ini memiliki fitur yang sama, ada adaptive cruise control dan lain-lain. Tetapi untuk bahan bakar sendiri tidak terlalu berpengaruh besar seperti itu. Tergantung perusahaan atau pabrik memberikan fitur tersebut ke tipe apa seperti itu. Baik, saya kembali ke Bang Andrian. Seperti yang kita tahu nih, Bang Hyundai itu punya produk mobil listrik. Nah, itu untuk pengisian daya listriknya sendiri sejauh ini bagaimana, Bang? Apakah disediakan dari Hyundai-nya atau kita ada stationnya sendiri? Oke, kalau untuk pengisian ya, untuk stationnya sendiri kita di Hyundai sendiri sudah menyediakan ya Pak Yogi ya? Iya benar. Ada 3 atau 2? Ada 3. Ada 3. Nah, jadi khusus customer Hyundai kita sediakan free ya Pak Yogi ya? Sedikit nambahin ya, sorry saya potong. Jadi untuk saat customer itu bisa mengecas di Hyundai free karena nanti sebelum chargingnya datang, karena kita kasih charging seperti itu. Kasih charging ke rumah customer? Iya benar. Setiap customer beli mobil listrik kita berikan 2 charging, yang satu portable charging, yang satu tuh wall charging. Ya seperti itu. Nah, itu kalau ngecasnya gimana sih Bang sistemnya? Boleh Bang Andri atau Bang Yogi? Sistemnya ya, dia tergantung. Terkadang ada beberapa mobil EV itu dia ada istilahnya kalau soketnya dia ada AC, ada yang DC. Ya, sama juga kalau kayak kita di Hyundai juga kita AC dan DC juga. Ya, jadi kalau sistemnya hampir sama ya. Jadi kalau untuk di rumah dia tuh kayak ada penambahan kayak yang tadi kata Pak Yogi sampaikan, kayak ada wallnya. Nah, jadi bukan kita kayak bukan kita kayak nge-charge handphone gitu ya. Jadi memang ada wall yang berbeda untuk khusus di mobil dan dia ada cukup besar juga. Bentuknya hampir sama dengan bentuk kayak kita pengisian bahan bakar bensin gitu ya, lebih kurang seperti itu ya. Nah jadi kalau untuk di Batam sendiri, kalau untuk station bisa ada, sekarang sudah mulai ada beberapa ya, kayak di mall-mall, kayak di area keramaian. Contoh kayak sekarang kalau di Batam ada di Harbor Bay, ada di dekat daerah Tamrin City ya, Tamrin City, ada juga di PLN juga sudah ada. Tapi tergantung juga tipe mobil tersebut dia memakai soketnya apa, apakah AC atau apakah DC, atau ada AC DC juga seperti itu. Oke. Iya. Nah untuk jarak tempuh mobil listrik ini sendiri gimana Bang? Apakah bisa sama dengan mobil yang menggunakan bahan bakar minyak? Oke, saya jawab, Mbak. Kalau untuk jarak tempuh ya, kalau untuk Hyundai sendiri kita kan ada tipenya tipe Kona elektrik ya, dan juga sudah ada namanya Ioniq. Nah, kalau untuk jarak tempuh sendiri itu adalah kalau untuk Kona itu lebih kurang dari sekali pengisian 100% baterai itu bisa jarak tempuhnya lebih kurang 600 km. Ya, kalau di Ioniq lebih kurang 300 sampai 400 ya, Pak Yogi ya. Benar. 300 sampai 400 km per sekali pengisian baterai. Nah, jadi beda-beda mobil, beda ukuran baterai, Mbak. Nah, kalau semakin dia besar, semakin besar juga ukuran jarak tempuh yang bisa ditempuh mobil tersebut gitu. Oke. Nah, untuk merawat baterainya sendiri itu gimana sih Bang yang efisien? Untuk merawat ya, kalau untuk merawat kita nggak perlu merawat Mbak, karena baterai itu kita kan sudah ada warantinya ya. Warantinya itu kalau untuk Hyundai sendiri lebih kurang 8 tahun. Nah, jadi jangan khawatir. Jadi selama 8 tahun itu sudah kita cover. Jadi kita sebagai pemilik kendaraan mobil EV ya atau electric vehicle itu adalah selalu perawatan yang tadi saya sampaikan berkalanya itu. Nanti itu kan sudah mempunyai sistem komputer. Nah, nanti komputer itu yang akan mengecek apakah ada kekurangan, apakah masih layak, apakah baterai ini harus diperbaiki. Jadi item-item ini yang akan diwaranti kepada customer yang memiliki mobil EV tersebut gitu. Jadi jangan khawatir untuk masalah baterai, kita waranti. Baik. Soalnya nih Bang, saya mikirnya tuh sama kayak handphone, apakah bisa bocor apa gimana gitu kan. Boleh dijelaskan lagi Bang Yogi? Oke. Jadi tetap ada ya namanya produk, itu semua produk pasti ada kendala dan ada masa expirednya. Oke, untuk baterai mobil sendiri
memang tidak ada yang perlu perawatan terlalu ekstra ya, perawatan ekstra sekali tidak perlu. Tapi memang diperlukan perawatan ringan. Salah satunya tetap servis berkala untuk pengecekan komputerisasi. Yang kedua yaitu kita tidak ada dua tadi metode charging yang disampaikan Pak Andrian, ada arus AC sama arus DC. Nah, untuk arus DC itu tidak disarankan terlalu sering karena dapat menurunkan kapasitas, bisa mengalami degradasi untuk baterainya sendiri seperti itu. Jadi kalau perawatan ekstra mungkin dari banjir tidak perlu takut juga, selama tidak melebihi kap mesin aman untuk mobil listrik. Itu saja sih. Baik. Nah, mungkin kita akan lanjutkan di segmen berikutnya nih Bang. Baik. Tetap di sini sama saya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara. Sesaat lagi kami akan kembali. Adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintang Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Batam Property, program spesial mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV. Batam, mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks setiap Kamis pukul 3 sore hanya di Batam Televisi. UIB EduTalks menginspirasi masa depan Anda. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam,
tapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Oto Insight dan kita sudah masuk di segmen terakhir. Saya langsung ke Bang Yogi nih. Bang Yogi, tadi kita udah ngobrolin tentang charging station dan mobil listrik dari Hyundai sendiri. Nah, untuk Hyundai sendiri ini apakah sudah bekerja sama dengan PLN, Bang, untuk program charging station? Silakan. Oke, baik. Jadi menyambung tadi terkait wall charging ya, setiap customer pembelian mobil listrik Hyundai itu akan mendapatkan free wall charging. Jadi wall charging ini seandainya customer beli itu senilai 25 juta, itu kita kasih free. Nah, kemudian nanti untuk pemasangannya, untuk pemasangan instalasi sudah di-cover oleh vendor Hyundai sendiri. Kemudian untuk yang kelistrikannya, kita juga sudah ada kerjasama dengan PLN Batam, seperti itu. Dan sekarang untuk Hyundai sudah kerjasama dengan PLN Batam, bahkan PLN sudah mengeluarkan 11 titik untuk station charging. Jadi customer tidak perlu takut yang pembelian mobil listrik, karena di Batam sudah ada 11 titik ditambah titik-titik yang ada di dealer yang menjual mobil listrik. Seperti itu. Nah, untuk bawa titiknya itu saya sebutkan beberapa. Ada di beberapa mall, Mega Mall, ada di Grand Batam Mall, ada di Habur B, ada di saya lupa satu lagi di PLN, dan ada beberapa tempat lain lagi. Nanti lebih detailnya mungkin kita bisa undang orang PLN ya, ngobrol-ngobrol sama kita. Oke, siap-siap. Nah, Bang, mungkin tadi kan ada beberapa titik yang di mall tuh. Itu charging stationnya itu ada di mana, Bang? Di basement apa gimana? Yang saya lihat itu kayak di Mega Mall ada 2, itu di dekat parkiran yang pintu keluar yang dekat Starbucks. Satu lagi itu di untuk parkiran di gedung ya, sepertinya basement. Kalau di Grand Batam itu di basement juga. Nah, nanti untuk pendaftaran chargingnya itu nanti bisa hubungin orang PLN secara langsung, atau untuk customer Hyundai itu bisa langsung jumpa dengan salesnya atau minta tolong kepada salesnya untuk pendaftarannya, seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi disebutkan bahwa ada mobil listrik juga atau pilot yang belum launching di Indonesia, mengingat infrastrukturnya yang di Indonesia ya, Bang. Nah, kalau untuk mobil-mobil yang dijualnya di Batam sendiri saat ini tipenya apa aja, Bang? Oke, baik. Jadi di mobil yang ada tipe-tipe saat ini kita selling di Indonesia, yang pertama itu ada Hyundai Creta, kemudian ada Hyundai Stargazer, terus ada Hyundai Santa Fe. Nah, untuk Santa Fe ini ada 2. Yang pertama itu bahan bakar bensin, yang kedua adalah hybrid. Nah, kemudian ada Hyundai Palisade, ini diesel mesinnya, jadi bahan bakar solar. Kemudian ada mobil listrik kita ada Hyundai Kona, kemudian ada Hyundai Ioniq 5, kemudian ada Hyundai Ioniq 6, itu full listrik. Nah, yang baru launching saat ini itu ada juga Hyundai Tucson. Tucson ini juga sama, yaitu menggunakan hybrid seperti itu. Jadi ada beberapa tipe bahan bakar. Baik, terima kasih. Saya ke Bang Andrian. Bang Andrian, tadi sudah disebutkan beberapa tipe mobil. Nah, untuk awal tahun nih, Bang, mungkin
Apakah ada promo nih Bang untuk pemirsa Batam TV yang sedang menonton? Mungkin mau beli mobil Hyundai nih kan, silakan. Oke, kalau untuk promo ya, biasa kalau untuk awal tahun ya. Nah, kebetulan awal tahun ini kita kan bertepatan dengan Imlek ya saat ini ya. Ada. Nah, contohnya kemarin kayak kita di awal tahun kemarin kita sudah launching new kereta ya, itu sudah kita berikan harga spesial untuk 38 pemesan pertama new kereta. Kita akan memberikan harga spesial plus kita ada namanya angpau. Nah, angpau itu nanti yang si customer bisa cabut angpaunya itu di kantor kita ya, Hyundai Nagoya Batam, itu senilai 3 sampai 8 juta. Nah, sudah harganya spesial, kita berikan lagi tambahan bonus berupa angpau senilai 3 sampai 8 juta tersebut. Itu khusus new kereta. Nah, kalau untuk tipe yang lain juga ada banyak. Nah, untuk lebih detail lagi ya bisa langsung ke outlet kita tersebut ya. Jadi tapi yang lebih kita tonjolkan untuk masalah promo Imlek ini adalah di new kereta. Dan untuk tipe yang lain ada itu berupa Lucky Dip juga ya. Itu ada di tipe-tipe lain seperti Stargazer, Ioniq dan Santa Fe, seperti itu. Jadi beli mobil dapat angpau? Dapat angpau. Oke. Ada bonusnya ya? Ada bonus. Siap. Nah, buat pemirsa Batam TV yang mau kepo-kepo nih Bang tentang produk-produk Hyundai tadi, bisa dilihat di mana nih Bang? Atau tadi Abang sebutkan bisa langsung outletnya. Outletnya ada di mana aja sih? Oke, kalau di Batam sendiri kita ada di Jalan Teguh Umar ya, Komplek Bionika nomor 5 lebih tepatnya di daerah Pelita ya, di daerah Pelita. Nah, untuk menjawab kembali lagi ke yang segmen yang sebelumnya, menjawab keraguan masyarakat Batam, kita akan tahun ini akan membuka lagi cabang kedua kita, cabang besar juga, itu 3S, Sales, Service, dan Spare Part, itu di daerah Batam Center, ya tepatnya di dekat Bukit Palem, ya atau di daerah dekat Batam Kota. Nah, itu mungkin insya Allah ya dalam bulan 3 atau bulan 4 ini kita akan launching lagi outlet besar kita 3S di daerah Batam Center. Ya, jadi adapun lagi untuk pameran-pameran ya, pameran kita bisa dibilang di mana ada mall itu di situ ada Hyundai. Ya, jadi kita ada di Grand Batam, ada di DC Mall, ada di Grand Niaga Mas ya, banyak, ataupun event-event besar atau event-event bazar kita selalu ikut berpartisipasi Pak, itu aja. Oke, nah buat event-event yang akan datang nih ada di mana aja nih Bang? Silakan. Yang akan datang kita akan ada di Grand Batam di bulan Februari nanti. Di tanggal 17 ya Pak Yogi ya, lebih kurang ya. Tanggal 17 kita akan ada event regional di bulan Februari di Mall Grand Batam. Apakah nanti akan di-share di sosial medianya Hyundai? Pasti, kita selalu share. Kita ada media sosial juga untuk Hyundai Batam. Nah, boleh di-share ke pemirsa nih Bang, sosial medianya Hyundai, biar pemirsa yang mau kepo-kepo bisa langsung lihat, bisa langsung follow nih Bang, silakan. Boleh, kita ada medianya, ada Instagram ya Pak Yogi ya, Instagram, ada Facebook juga, ada TikTok juga ya, ada TikTok juga, itu namanya Hyundai Batam. Langsung aja langsung aja search itu Hyundai Batam. Nanti ketemu dia. Baik. Nah, saya ke Bang Yogi lagi nih. Nah, menurut Abang, kita kan tadi temanya mobil pilihan masa depan. Benar. Nah, itu tren mobil di masa depan ini seperti apa sih Bang? Apakah akan lebih banyak masyarakat yang memilih mobil listrik atau malah memilih mobil yang masih menggunakan bahan bakar? Karena kan kita mengingat nih Bang, beberapa anak muda mungkin nih seleranya yang old gitu. Gimana menurut Abang? Oke, baik. Jadi ini sebuah tantangan juga buat kita ya. Memang untuk mobil masa depan itu yang pertama adalah teknologinya. Jadi masa depan itu adalah sebuah teknologi. Nah, salah satunya yaitu kita sudah menjadi pionir untuk di Indonesia. Untuk mobil listrik kita adalah yang pertama mengenalkan itu untuk kalangan umum ya, karena dulu mobil listrik itu hanya untuk kalangan terbatas. Nah, saat ini untuk mobil listrik semua kalangan sudah bisa menikmati hal tersebut. Nah, untuk masalah pertanyaan tadi ada beberapa yang menyukai old model ya. Oke, jadi untuk secara desain memang untuk masa depan kita sudah menerapkan itu. Contoh mobil listrik Ioniq 5 itu sudah menggunakan lampu parametrik DRL juga. Itu salah satu tampilan juga lebih futuristik. Dan banyak customer yang bilang mobil Hyundai ini
sudah kayak di film-film itu ya, Robocop, Star Wars dan lain-lain gitu tampilannya. Itu salah satu pengakuan customer untuk brand Hyundai sendiri. Jadi poinnya adalah untuk masa depan yang pertama tampilan, itu paling penting. Yang kedua adalah teknologi. Teknologi bisa berupa keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Yang ketiga adalah yang pastinya nanti ke depannya mobil listrik akan menjadi market utama. Itu dari prediksi saya sendiri ya, karena nanti keterbatasan bahan bakar dan juga polusi udara, seperti itu. Baik, terakhir nih Bang, mungkin untuk ada pesan untuk masyarakat Batam yang sekarang lagi nyari-nyari mobil supaya jangan salah pilih mobil, silakan. Oke, jadi untuk customer Batam, untuk pembelian mobil itu yang pertama kita harus menentukan satu kebutuhan customer, karena setiap pembelian itu memerlukan dua, kebutuhan dan keinginan. Jadi customer harus mendapatkan poin kebutuhan. Apabila memerlukan kebutuhan keselamatan, kenyamanan, bahkan keamanan, saya sarankan untuk mencoba. Jadi untuk test drive terlebih dahulu, mencoba produk yang akan kita beli dan melakukan komparasi. Dan yang kedua itu adalah kiat dari saya, jangan tergiur terlalu besar dengan diskon, ya. Itu poinnya. Kenapa? Dengan diskon besar, akan ada juga perbedaan di fitur yang diberikan. Ada pepatah bilang, ada harga, ada kualitas, seperti itu. Nah, tapi tetap yang paling utama dari saya adalah harus mencoba test drive, menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan customer sesuai dengan keperluan sehari-hari, seperti itu. Ya, betul. Baik, Bang Yogi sudah menyampaikan, gimana dengan Bang Andrian? Ada tambahan mungkin Bang, silahkan. Ya, sama. Jadi jangan teriming-imingin. Mungkin pada dasarnya ya, jika kita membeli sesuatu, kita sesuai dengan kebutuhan. Contoh misalnya kita di keluarga, di dalam rumah itu ada berapa orang. Ya, misalnya ada 3 keluarga inti atau 4 atau 5. Nah, kita menyesuaikan kebutuhannya itu buat apa. Kadang kita lihat tetangga kiri kanan memakai produk A, B, C. Nah, kita lihat kembali, kita sosialisasikan dulu dengan keluarga. Kita butuhnya untuk seperti apa dulu nih. Benar kata Pak Yogi tadi, kita harus coba, harus test drive sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya apakah bensinnya irit, atau kebutuhannya lebih ke safety car-nya, ya, atau lebih ke luas kabinnya, atau lebih kayak untuk mobil tambahan. Ya, benar ada harga, ada kualitas. Nah, jadi tambahannya tidak banyak, ya mungkin lebih kurang sama. Memang sekedar mengingatkan, namanya kita beli produk, jangan salah pilih. Namanya juga kita beli kendaraan roda 4, bukan suatu uangnya sedikit ya. Jadi harus lebih hati-hati karena jangka panjangnya. Nah, kita lihat juga di after sale-nya. Apakah produk tersebut menyediakan after sale yang cukup menguntungkan untuk kita sendiri. Ya, mungkin kembali ke kita ya. Kalau untuk Hyundai sendiri, sampai 4 tahun sudah kita menyediakan after sale-nya. Jadi istilahnya tanpa kredit atau istilahnya beli cash aja. Jadi beli mobil cukup beli bensin aja. Nah, jadi oli, jasa, dan lain-lain kembali ke dealernya masing-masing. Itu aja sih Mbak, itu aja. Oke, pokoknya kalau cari mobil datangnya ke dealer Hyundai aja. Iya, semuanya free. Siap. Nah, terima kasih Bang Rian dan Bang Yogi untuk waktunya hari ini dan informasi-informasi yang sudah di-share ke masyarakat Batam maupun ke Pri yang lagi nonton Batam TV pada hari ini. Semoga sukses selalu ya Bang. Amin. Terima kasih. Demikian pemirsa Batam TV Auto Insight edisi kali ini. Saya Kristi Septi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Sampai jumpa.
TV, Inspirasi Kepri. Hai adik-adik,